Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, bagian paling menarik di chapter berikutnya nanti itu adalah pertempuran yang tak terelakkan antara sekelompok ego Jubi menghadapi Otsutsuki. Dalam konteks kisah di sini adalah Boruto. Bahkan salah satu ego Jubi yang mirip seperti Jigen dengan berlambangkan logo Rikudo di belakangnya itu melihat takdir Boruto yang mengerikan. Dimanapun Boruto berada, kemanapun Boruto berada, takdir pada akhirnya akan mempertemukan mereka kembali. Lalu, apakah para ego Jubi lupa siapa yang dihadapinya ini? Sosok villain dunia baru, seorang Otsutsuki dengan kekuatan yang dididik dua mentor tempurnya Kashin Koji dan Uchiha Sasuke. Apa yang sudah dilakukan Boruto menjadi bukti nyata bahwa dia memanglah harus diwaspadai entah untuk Otsutsuki maupun ego Jubi. Apakah dengan ini nanti Moshiki sebenarnya sudah mengawasinya dari dalam, bahwa dia sebenarnya juga cukup takjub nih melihat perkembangan sang wadahnya itu yang sama-sama keras kepala bisa ditahap seperti Sasuke itu badasnya. Nah, jika kalian penasaran tentang hipotesa ini, teman-teman dah berada video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, bagian paling seru untuk melihat Boruto sekarang ini adalah kebadasannya ternyata dibuat untuk menghadapi entitas yang lebih mengerikan daripada dirinya. Tak hanya sekedar shinobi nih, tetapi entitas di perang shinobi keempat begitu menakutkan dan membuat aliansi merinding karena kengerian mereka tersebut. Itu adalah Jubi, monster mistis sekaligus penuh potensi yang bisa menyebabkan kehancuran massal dan kala itu bisa memecah belah. Nah, Boruto sekarang benar-benar di fase luar biasa nih. Tak sedikit dari kita menganggap bahwa apa yang dilakukannya sampai chapter 4 kemarin sudahlah fenomenal. Salah satu gurunya saja bahkan heran sekaligus tak mengizinkan lagi Boruto untuk bertindak seorang diri. Karena itu sama saja dengan bunuh diri kan, meskipun Boruto sudah luar biasa seperti sekarang. Konflik panjang yang sempat terjadi pada dirinya sekarang ini membuat Konoha sendiri begitu was-was nih semenjak dia datang dan membuat kekacauan. Bahkan orang seperti Eida dan Demon memberikan atensi lebih melihat kedatangan Boruto yang membuat kegaduhan itu. Demon bahkan orang pertama yang merasakan dampak gempa ini bukan karena orang lain melainkan dari Boruto sendiri. Nah, setelah dia meninggalkan desa menggunakan teknik terbang dewa petir sang kakek Minato itu, satu hal baru lagi akhirnya terungkap teman-teman. Ternyata dia memang sudah menguasai teknik yang dianggap setara Kage loh. Jika Minato dikenal sangat cepat dengan Hiraishin-nya, maka Boruto bisa dianggap pengguna Hiraishin terjauh yang pernah ada karena menembus portal lain tempat di mana titik koordinat Jubi itu disembunyikan. Apa yang ditampilkan Boruto sejauh ini sungguhlah brilian kan, bagi seorang wadah Otsutsuki yang hingga kini belum menggunakan sama sekali kemampuan Otsutsuki-nya. Boruto sangatlah istimewa. Apakah mungkin ya dari dalam dirinya itu Momoshiki akan berkata seperti ini? Dasar bocah ini, dia sekarang tak henti-hentinya membuatku takjub. Apa dia sekarang ini kopian Sasuke? Ya, itu bisa aja terjadi nakama. Pasalnya, apa yang dirasakan oleh kita, oleh Momoshiki juga diungkapkan secara langsung oleh Kawaki ketika ia pertama kali melihat kembalinya Boruto dengan tampilan seperti itu. Dia mengatakan kira-kira seperti ini. Oh, jadi kau sekarang sudah menjadi putra angkat si Uchiha itu ya? Tampilanmu itu benar-benar seperti Sasuke. Nah, itu menarik kan? Sepertinya itu gini teman-teman. Penampilan Boruto ini juga didasari karena apa yang terjadi dengan Sasuke gurunya. Dan teori kala itu berujung benar nih. Kenapa Boruto menggunakan katana yang mirip seperti milik Sasuke? Yaitu memang punya gurunya. Dan chapter 4 itu mengungkapkan rahasia besar itu, karena sang guru itu telah tersegel dalam pohon tersebut, sesuatu yang sebelumnya tak kita duga bahwa Boruto memanglah mengambil Kusanagi Sasuke untuk meneruskan tekadnya karena kondisi Sasuke menjadi bonsai. Karena tekad itulah ia akhirnya ingin membebaskan sang guru untuk kembali membersamainya lagi. Dengan mengikuti kode dan akhirnya sampai ke tempat tubuh Jubi asli itu disembunyikan. Cuman malang untuk Boruto nih, ia telat beberapa menit karena percakapan dan masalahnya dengan kode menghentikannya. Dan Jubi tiba-tiba sudah berevolusi kala itu. Bayangkan teman-teman, ini pertama kalinya dalam sejarah loh, ada sosok Jubi yang tiba-tiba berevolusi menjadi pohon dan berevolusi menjadi jiwa yang awalnya mereka serap dari Sumeaga. Semua itu tak akan terjadi jika kau tak melakukan kesalahan dan memberikan cakranya dari tanda cakranya tersebut yang notabene itu juga bagian dari Shinjutsu Shibai.
Dan momen itu ia akhirnya melihat untuk pertama kalinya nih kengerian yang dia prediksikan, keempat ego Jubi telah terbangun. Bahkan Boruto sempat berhadapan dengan mereka loh. Namun kejutan yang tak membuatnya habis pikir itu adalah ego Jubi yang biru seperti gurunya Sasuke juga ada. Itulah fase yang membuatnya agak sedikit terganggu ketenangannya karena ia berhadapan dengan kopian gurunya dan juga memiliki teknik legendaris tersebut, Chidori. Pertanyaannya, apakah iya Chidori yang digunakan itu adalah Chidori hitam berbeda milik dengan Sasuke kala itu? Wah, itu bakalan jadi plot twist yang menarik sih. Yang menarik pula itu adalah meskipun sempat kabur dari mereka semuanya, Boruto itu dianggap akan kembali berhadapan dengan mereka di chapter-chapter berikutnya. Kenapa? Ya karena Kashin Koji salah satu gurunya juga sudah mengisyaratkan tidak ada pilihan lain selain bertarung sampai akhir. Dia kembalinya Koji ini dianggap akan menjadi babak baru batu Boruto dalam strategi mengalahkan dan membongkar kekuatan mereka itu. Maka ada kemungkinan sebelum menghadapi mereka, Koji dan Boruto akan menemui seseorang. Dan orang yang dimaksud tak lain hanya ada dua pilihan, Amado atau Orochimaru. Tapi kuat kaitannya di sini sekarang lebih ke Amado sih. Karena sejak awal dahulu Koji ini lebih berhubungan dengan Amado daripada Orochimaru. Dan masalah di antara mereka pun juga sama sekali belum selesai saat sebelum Kashin Koji menghadapi Jigen seorang diri kala itu dan berinkarnasi menjadi Ishige. Amado meninggalkannya dan mereka menyaksikan pertarungan sang Sage Agung Kashin Koji tersebut dengan sangat ganas. Dan meskipun pada akhirnya Koji kalah dan berhasil melarikan diri, tetapi kondisi ini masih nyambung teman-teman. Kenapa? Ya karena salah satu ego Jubi yang akan dihadapi Boruto ini nanti erat kaitannya malah mirip seperti Jigen, seseorang yang berhubungan dengan Jubi Ishige itu sendiri, pria yang sejak awal berhubungan dengan Amado. Dan bahkan Kashin Koji ini sempat melawannya di pertempuran yang sebelumnya, di mana Kashin Koji berhasil mendesaknya dan menang nih menghadapi Jigen hingga akhirnya ia kalah karena Otsutsuki yang muncul kala itu. Tentu itu akan menjadi pertarungan yang epic di antara mereka kembali jikalau salah satu ego Jubi dengan tanda Rikudo di belakangnya itu adalah Jigen. Lalu apakah di chapter berikutnya nanti nih untuk pertama kalinya kita bisa menyaksikan dua orang pengguna Rasengan yang saling bekerja sama lagi itu kembali untuk membuat kehebohan di dunia baru ini, era dimana entitas Otsutsuki dan Jubi malah akan saling berkonfrontasi. Apapun itu, takdir pria bermata biru itu akan semakin lebih kompleks lagi. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Sepakat gak nakama? Nah, jadi cukup segitu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa pertempuran Otsutsuki Boruto versus ego Jubi yang akan segera terjadi dan reaksi Momoshiki mengetahui perkembangan pesat sang wadahnya sendiri. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.